Berani, leluhur kekacauan tingkat 9 terbang keluar dari kedalaman ahli, dan berteriak dengan keras. Selama proses ini, dia bahkan mengulurkan tangannya yang besar, menamparkan Murong Yu dan Xuan Hua dengan telapak tangan menutupi mereka, dan membantingnya. Ekspresi Murong Yu tenang, berdiri diam, ekspresinya tidak pernah berubah. Xuan Hua juga berangsur-angsur tenang saat ini. Aku tidak bisa menahan diri. Melihat leluhur kekacauan tingkat 9 yang menyerang dirinya sendiri, Meng Men tidak hanya sedikit marah. Dia tidak melihat tindakan apapun, hanya meninju, dan membanting leluhur kekacauan puncak yang sedang menghadapi ahli itu. Pengadilan kematian, leluhur kekacauan puncak yang menembak adalah salah satu leluhur ahli, dan kekuatannya sangat menakutkan. Leluhur kekacauan tingkat 9 umum bukanlah lawannya sama sekali. Meskipun napas Meng Man kuat, dia tidak menganggapnya serius. Oleh karena itu, dia menyeringai dan menamparkan tangannya yang besar dengan keras, mencoba menamparkan trio Murong Yu sampai mati. Seperti yang diketahui, semua orang, meskipun Meng Man juga merupakan leluhur kekacauan puncak, dia sebenarnya adalah orang kuat di daftar suci. Ledakan, di antara kilat dan api, serangan keduanya bertabrakan di udara. Di bawah tatapan penuh harap dari banyak murid ahli, tangan besar leluhur mereka langsung dihancurkan oleh pukulan penuh. Namun, tinju Meng Man tidak berhenti, dan terus maju. Setelah suara keras, wajah semua orang di ahli itu sangat terkejut dan tidak percaya. Karena leluhur yang kuat di mata mereka diledakkan dengan sebuah pukulan. Apakah ini masih leluhur ahli? Selain pemain kuat di Saint Ranking, kekuatan leluhur ini pasti berada di peringkat 5 besar ahli. Hanya saja leluhur itu dibombardir dan dibunuh seperti ini. Pasti kecerobohan leluhur yang akan diledakkan oleh orang ini. Setelah leluhur memulihkan tubuhnya, itu adalah kematian orang ini. Banyak anak ahli memiliki ide ini di benak mereka. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa leluhur mereka tidak memulihkan tubuh fisik mereka sama sekali. Dengan kata lain, leluhur ini telah dipukuli sampai mati oleh Meng Men. Seberapa mengerikan kekuatan orang ini untuk mengalahkan leluhur sampai mati dengan satu pukulan. Tiba-tiba, semua orang di dalam ahli itu menghirup udara dingin, mata mereka penuh dengan kengerian, tetapi sosok mereka mundur tanpa sadar. Xing Yusan, jika kamu tidak keluar, orang-orang ahlimu ini akan mati. Setelah meninju leluhur ahli itu sampai mati, Meng Men tidak bergerak lagi setelah menakut-nakuti banyak orang kuat, tetapi berteriak lagi. Dia tahu bahwa kali ini bukan untuk menghancurkan ahli itu, tetapi untuk menaklukkan ahli itu. Meng Man, apa maksudmu? Apakah keluarga Meng ingin berperang dengan ahliku? Meskipun keluarga Mengmu kuat, ahliku tidak mudah diganggu. Kemarahan yang membunuh keluar. Pada saat yang sama, 5 fisik muncul di hadapan trio Murong Yu. Itu adalah pria parubaya yang tampan yang sedang berbicara, tetapi saat ini dia marah, dan niat membunuh yang mengerikan meletus darinya, menutupi seluruh ahli, terkunci sepenuhnya. Orang ini adalah patriark ahli Xing Yusan. Kamu terlalu banyak berpikir. Kali ini aku tidak di sini atas nama keluarga Meng, tetapi atas nama patriarku. Apakah kamu bersedia menyerah? Apa? Mendengar kata-kata Meng Man, meskipun Xing Yusan dan yang lainnya sangat marah, mereka terkejut. Bukankah Meng Man meninggalkan keluarga Meng? Jadi siapa tuannya? Tiba-tiba, Xing Yusan dan yang lainnya terus menembaki Murong Yu dan Xuan Hua. Pada akhirnya, mata mereka terfokus pada Murong Yu. Bagaimanapun, Murong Yu telah lama berada di posisi tinggi, dan dia telah lama berada di bawah paksaan atasan. Meskipun Xuan Hua telah memasukkan hati iblis, dia masih tidak memiliki temperamen seperti Murong Yu. Murong Yu memberi isyarat kepada Xuan Hua, dan kemudian Xuan Hua melangkah maju, berdiri di sisi lain Meng Man, melirik banyak ahli di ahli itu, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, Tuan Meng Man adalah aku, Xuan Hua tuan yang dipilih oleh hati iblis. Awalnya, Xuan Hua masih merasa kurang percaya diri dan sedikit malu-malu menghadapi banyak ahli yang kuat. Namun setelah itu, dia menjadi tenang. Hati iblis, apakah kamu Xuan Hua? Xing Yusan dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xuan Hua. Namun segera, mata mereka terfokus pada Xuan Hua, dan keserakahan yang kuat tidak dapat membantu menunjukkan di mata mereka. Saat ini, mereka masih berpikir untuk merebut hati iblis. Hati iblis, haha, Xuan Hua, kamu sangat berani dan berani muncul di antara para ahli. Ahli kami ingin mengucapkan terima kasih telah mengirimkan hati iblis kepada kami, terima kasih telah membiarkan ahli kami menjadi penguasa seluruh klan iblis. Aku percaya bahwa segera, para ahli kami akan menyatukan iblis. Xing Yusan tiba-tiba tertawa, dan pada saat yang sama dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih Xuan Hua. Pada saat yang sama, 4 pembangkit tenaga Saint Ranking di sekitarnya juga menembak pada saat yang sama, membunuh Siang Meng Man dengan kejam. Adapun Murong Yu, leluhur kacau tingkat kedua itu adil, dan mereka langsung diabaikan oleh mereka. Wajah Xuan Hua berubah tiba-tiba, sangat suram, dan jejak kemarahan melintas di matanya. Aku melihat bahwa dia melangkah maju tanpa rasa takut, dan juga menembak, dengan pukulan ke Xing Yusan. Aozu.com. Di sisi lain, Meng Men sangat marah, dan langsung memusnahkan keempat ahli dalam daftar suci. Napas yang mengerikan meletus darinya dan membubung ke langit, menutupi seluruh kota dalam sekejap.
Dan Mengman bahkan mengunci para ahli dari 4 pusat kekuatan daftar suci besar untuk melancarkan serangan paling ganas. Ledakan, di antara percikan dan api, Xuanhua telah berhadapan dengan Xing Yusan. Meskipun Xuanhuan telah berhasil masuk ke dalam daftar suci dengan kuat, tetapi peringkatnya jauh lebih rendah daripada Xing Yusan. Oleh karena itu, setelah ledakan, Xuanhuan segera terguncang. Tetapi Xing Yusan hanya bergoyang sedikit. Segera, Xing Yusan tertawa, melangkah maju, dan berubah menjadi aliran cahaya dalam sekejap, memusnahkan siang Xuanhua. Murong Yu masih berdiri tak bergerak dengan tangan terlipat. Tetapi Mengman sangat ingin melihat pemandangan ini. Ledakan, 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 ledakan. Mengman meledak dengan kekuatan terkuat, dan langsung meledakkan 4 orang kuat dari daftar suci keluarga Meng. Tetapi dia mengguncang tubuhnya, menghancurkan kehampaan, dan langsung memusnahkan siang Xing Yusan. Xing Yusan, lawanmu adalah aku, matilah untukku. Selama teriakan itu, tangan besar Mengman telah menghancurkan waktu dan ruang yang tak berujung, mengunci kepala Xing Yusan dan menghantamnya dengan keras. Xing Yusan terkejut, dan dia tidak punya pilihan selain menyerah dan terus membunuh Xuanhua, dan bertarung melawan Mengman. Namun, yang membuat Yusan tidak berdaya adalah peringkat Mengman jauh lebih tinggi darinya, dan dia sama sekali bukan lawan Mengman. 4 master lain dari daftar suci ahli bahkan bukan lawan Mengman. Kalau tidak, itu tidak akan kewalahan dan terbang keluar sekaligus. Ayo tembak bersama, pertama-tama bawa Mengman kepadaku. Xing Yusan dipaksa mundur lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sedikit malu dan marah. Keempat ahli dalam daftar suci juga langsung disingkirkan tanpa malu-malu. Namun, yang membuat Yusan terdiam adalah Mengman seperti darah ayam hari ini, sangat berani. Kelima orang itu baru saja seri. Bahkan Xing Yusan masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka yang Xuanhua, 6 orang Mengman bertarung di langit, tetapi para leluhur biasa Chaos yang merupakan ahli berteriak, dan masing-masing dari mereka meledakkan Murong Yu dan Xuanhua dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kalian mencari kematian. Melihat orang-orang ini bergerak, Xuanhua tidak bisa tidak memikirkan momen ketika keluarga Xuan dihancurkan. Dan para ahli yang menghancurkan Xuanhua juga memiliki andil. Dengan teriakan keras, Xuanhua langsung menembak. Boom, boom, boom. Xuanhua adalah orang kuat dalam daftar suci, dan itu adalah pukulan dengan amarah. Bagaimana orang-orang kuat biasa dari para ahli ini dapat melawan? Xuanhua baru saja meninju dan membunuh puluhan leluhur Chaos dan orang-orang kuat lainnya. Hajar dia dari kejauhan. Melihat keganasan Xuanhua, para ahli dengan cepat mundur dari kekerasan dan mulai menggunakan kekuatan mereka untuk membunuh Xuanhua dari kejauhan. Namun, Xuanhua memberitahu mereka dengan sangat baik, memberitahu mereka celah antara orang kuat biasa dan orang kuat daftar suci. Sementara sosoknya berkedip, Xuanhua telah bergegas ke kerumunan dan memulai pembantaian. Dalam hal ini, Murong Yu tidak menghentikannya. Jika Anda ingin menyatukan iblis, Anda harus membunuh. Mereka yang membunuh takut, jadi tentu saja mereka menyerah. Itu seperti serigala memasuki kawanan domba, tidak lama kemudian para ahli dipenggal oleh Xuanhua untuk membunuh banyak orang kuat. Tetapi melihat pemandangan ini, Xing Yusan dan pembangkit tenaga listrik peringkat suci lainnya menjadi marah. Saya ingin membunuh Xuanhua lebih dari sekali, tetapi diseret oleh Mengman. 5 orang tidak bisa tidak kewalahan. Faktanya, jika Mengman digantikan oleh Feng Qiankun, orang-orang ini akan terbunuh sejak lama. Kekuatan Mengman masih sedikit lebih rendah daripada Feng Qiankun. Cukup, pada saat ini, sebuah suara kecil terdengar dari kedalaman ahli tersebut. Meskipun suaranya tidak keras, namun terdengar seperti guntur saat menggema di telinga Mengman dan Xuanhua, dan gendang telinga mereka berdenging. Pada saat yang sama ketika suara itu datang, sebuah paksaan yang sangat mengerikan muncul dari udara tipis. Dentuman, dentuman, terdengar 2 suara keras benda berat jatuh ke tanah. Dengan saksama, dia melihat bahwa Mengman dan Xuanhua, yang tadinya sangat ganas, telah tertindih di tanah. Namun, para ahli tersebut tidak merasakan tekanan apapun. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya muncul di hadapan semua orang. Apa? Melihat Murong Yu masih berdiri dengan tenang di tempat, pria parubaya yang baru saja muncul itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan kengerian. Harus dipahami bahwa paksaannya yang sangat besar tidak hanya menekan Xuanhua dan Mengman, tetapi juga menekan masa lalu bersama dengan Murong Yu. Namun, paksaannya tampaknya tidak berpengaruh sama sekali pada Murong Yu, jadi dia tidak terkejut. Orang ini jauh lebih kuat dariku. Leluhur ahli itu mengerang dalam hatinya, dan pada saat yang sama menatap Murong Yu dengan mata yang sangat waspada, wajahnya penuh dengan kesungguhan. Siapa kau? Xing Yuan menatap Murong Yu dengan ekspresi waspada. Xing Yuan adalah leluhur ahli, yang terkuat. Peringkat daftar suci setinggi 600. Itu adalah keberadaan yang menakutkan dari 1000 teratas dalam daftar suci. Dan justru karena keberadaan Xing Yuan, ahli itu selalu mempertahankan salah satu dari 10 keluarga klan iblis teratas, jika tidak, ahli itu pasti sudah jatuh. Melihat penampilan para leluhur, Xing Yusan dan yang lainnya merasa lega. Namun, mereka segera menemukan sesuatu yang salah. Mengapa leluhur yang tak kenal takut dan mendominasi itu menatap leluhur Chaos tingkat kedua itu dengan tatapan waspada? Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.
Apakah latar belakang identitas orang suci leluhur Chaos tingkat kedua itu sangat dalam? Xing Yusan dan yang lainnya tidak curiga bahwa Xing Yuan waspada karena kekuatan Murong Yu. Bagaimanapun, Murong Yu tampaknya hanya leluhur Chaos tingkat kedua. Selain itu, mereka tidak menemukan seberapa kuat Murong Yu. Murong Yu melirik Xing Yuan dan mendengus dingin. Pada saat ini, Xuan Hua dan Meng Man, yang ditekan di tanah oleh paksaan Xing Yuan, tidak bisa bergerak, tetapi merasakan bahwa kekuatan mengerikan yang menekan mereka telah menghilang begitu saja. Keduanya terkejut, tetapi mereka tahu bahwa Murong Yu lah yang melakukannya. Jadi mereka kembali ke Murong Yu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian menatap Xing Yuan dengan ekspresi serius. Kekuatan Xing Yuan terlalu kuat, dan itu dapat menekan mereka hanya dengan mengandalkan aura. Kecuali Murong Yu, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya sama sekali. Melihat bahwa Murong Yu tidak menjawab pertanyaannya, dan dia dengan mudah mengangkat penindasannya terhadap dua orang Xuan Hua. Jantung Xing Yuan melonjak, dan dia menatap tinggi ke arah Murong Yu. Pada saat yang sama, ekspresinya menjadi lebih serius dan waspada. Siapa yang mulia? Xing Yuan melangkah maju dan menatap Murong Yu dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Xing Yusan dan yang lainnya terkejut. Mereka belum pernah melihat Xing Yuan begitu sopan sebelumnya. Seseorang membobol seorang ahli sebelumnya, tetapi Xing Yuan membunuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di klan iblis, bahkan leluhur dari 9 keluarga lainnya tidak bisa memberi muka. Mendominasi dan picik, ini adalah kesan yang diberikan Xing Yuan kepada Xing Yusan dan yang lainnya, tetapi semuanya telah terbalik hari ini. Melihat penampilan Xing Yusan dan yang lainnya, bagaimana mungkin Xing Yuan tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Hanya dia yang tahu mengapa dia menjadi begitu sopan. Murong Yu hanya berdiri di sana dengan santai, tidak berbicara atau menghembuskan napas yang kuat. Tetapi bahkan ini memberi tekanan yang sangat berat pada Xing Yuan. Bahkan ketika menghadapi Murong Yu, hati Xing Yuan masih diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Bahkan para leluhur dari 9 keluarga besar tidak membiarkan Xing Yuan merasa seperti ini. Pergi jauh, menyerahlah. Murong Yu menatap Xing Yuan dan tidak menjawab kata-katanya. Sebaliknya, dia mengucapkan lelucon yang membuat para ahli merasa seperti sedang berkhayal. Apa yang kamu lakukan? Kamu berani membuat para leluhur kita menyerah. Sebelum Xing Yuan berbicara, salah satu dari 5 ahli lainnya dalam daftar suci melangkah maju dan berteriak pada Murong Yu. Mata Murong Yu memancarkan sedikit niat membunuh, dan pada saat yang sama dia menembakkannya dengan telapak tangan. Tidak bagus. Melihat gerakan Murong Yu, hati Xing Yuan tiba-tiba merasakan firasat buruk. Pada saat yang sama, dia juga menembak. Namun, pada saat yang sama dia menembak, suara pop yang tajam terdengar, menyelimuti seluruh kediaman. Pada saat yang sama, pemimpin orang suci yang berteriak pada Murong Yu telah menyemburkan darah dan terbang terbalik. Semua orang melihat bahwa seluruh kepala orang kuat dalam daftar suci telah hancur. Murong Yu benar-benar menamparnya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Semua orang di dalam hati ahli itu melonjak, dan mereka semua terkejut dengan kekuatan Murong Yu. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Murong Yu melakukan gerakannya. Faktanya, bukan hanya dia, bahkan garis ke-600 dari daftar suci itu tidak melihat tembakan Murong Yu dengan jelas. Bahkan jika Xing Yuan telah menemukan gerakan Murong Yu, dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Saat dia menembak, Murong Yu telah menamparkan ahli dalam daftar suci itu. Lancang, Xing Yuan terkejut, tetapi dia marah dengan penampilan Murong Yu yang menantang. Ketika Murong Yu memukul ahli dalam daftar suci itu, dia memukul wajah Xing Yuan. Xing Yuan berteriak dengan keras, dan pada saat yang sama melangkah maju, mengulurkan tangannya yang besar, membunuh siang Murong Yu segera. Murong Yu berdiri dengan tenang di tempat, ekspresinya tidak berubah. Melangkah jauh, aku hanya memberimu satu kesempatan. Menyerah atau mati. Melihat ekspresi acuh tak acuh Murong Yu, hati Xing Yuan tenggelam. Serangan membunuh Murong Yu pada Murong Yu juga berhenti tanpa disadari. Apa yang kau lakukan? Ahli kami adalah salah satu dari 10 klan iblis utama. Beraninya kami menyerah padamu. Itu hanya aneh. Xing Yusan takut pada Murong Yu di dalam hatinya, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, saat berbicara, sosoknya berjalan di belakang Xing Yuan tanpa meninggalkan jejak. Diperkirakan dia juga takut dengan tamparan Murong Yu untuk terbang keluar. Leluhur, meskipun orang ini kuat, jika kita bergandengan tangan, ada kemungkinan untuk membunuhnya. Setelah terbunuh, maka Xuan Hua tidak dapat melarikan diri. Selama kita mendapatkan hati iblis, seluruh klan iblis akan menjadi milik ahli kita. Sambil berteriak pada Murong Yu dengan marah, Xing Yusan berbicara kepada Xing Yuan. Auzu.com. Mendengar ini, mata Xing Yuan memancarkan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat yang sama, dia tertawa keras, di mana bocah sombong itu, aku akan membunuhmu hari ini. Sambil berbicara, Xing Yuan menyerang, dan memukul Murong Yu dengan tinjunya. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, sepertinya kamu telah membuat pilihan. Jika demikian, maka aku akan mengalahkanmu untuk menyerah. Kalian berdua mundur, dan aku akan menekan orang yang tidak tahu harus berbuat apa ini. Murong Yu menarik kembali Xuan Hua dan Meng Man, tetapi dia telah mengambil langkah maju. Pada saat yang sama, Murong Yu akhirnya melepaskan kengeriannya setelah terobosannya.
Puff tepat ketika aura Murong Yu menelan seluruh kediaman, anak-anak yang tak terhitung jumlahnya dari kediaman itu langsung ditekan. Satu persatu jatuh ke tanah dengan ngeri, seluruh tubuh gemetar. Bahkan jika itu adalah leluhur kekacauan, tidak ada yang selamat. Hanya mereka yang kuat dalam daftar suci yang dapat mendukungnya untuk sementara waktu, tetapi hanya untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, seluruh ahli, kecuali leluhur mereka Xing Yuan, termasuk patriark mereka Xing Yusan tidak dapat menahan tekanan napas Murong Yu dan jatuh ke tanah. Syok, selain syok atau syok, bahkan Xuan Hua dan Meng Man juga sama. Mereka semua tahu bahwa Murong Yu kuat, tetapi mereka tidak menyangka kekuatan Murong Yu begitu mengerikan. Hanya paksaan saja hampir menekan seluruh ahli. Ketika semua orang terkejut dengan kekuatan Murong Yu agak tidak puas. Karena di awalnya berpikir bahwa paksaannya dapat menekan keturunannya, tetapi sekarang jelas bahwa Xing Yuan belum ditekan. Meskipun Xing Yuan melawan dengan cara yang sangat keras dan menyakitkan, dia tidak ditekan sama sekali, bukan? Jika Xing Yuan tahu apa yang dipikirkan Murong Yu saat ini, dia akan pusing. Pada saat ini, sangat sulit dan menyakitkan baginya untuk melawan. Paksaan Murong Yu seperti binatang buas kuno, kuat dan ganas. Bahkan jika dia bepergian jauh, dia bahkan menggunakan kekuatan menyusui. Namun, dia masih tidak bisa melawan, dan dia secara bertahap ditekan oleh paksaan Murong Yu. Setelah bepergian jauh, dia merasa bahwa setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahannya lagi. Saat itu, dia akan ditekan oleh Murong Yu seperti Xing Yusan dan yang lainnya, tergeletak di tanah seperti anjing mati. Malu, dia adalah orang kuat ke-600 dalam daftar suci yang bermartabat. Apakah dia hanya ditekan oleh paksaan satu orang? Bahkan jika orang ini berperingkat lebih tinggi darinya dalam daftar suci. Yang kuat dalam daftar suci, setiap orang memiliki martabatnya sendiri sebagai yang kuat. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat martabat ini. Oleh karena itu, hati Xing Yuan marah dan amarahnya membara. Apa? Tiba-tiba, Xing Yuan berteriak dengan keras, yang benar-benar menghancurkan paksaan Murong Yu. Namun seluruh tubuhnya menembus ratusan juta waktu dan ruang, dan seluruh tubuhnya menghantam Murong Yu seperti binatang buas kuno. Selama proses ini, semua kekuatannya telah terkumpul di senjata leluhur Chaos tingkat atas di tangannya, dan dia menebas Murong Yu dengan keras. Ekspresi terkejut melintas di mata Murong Yu. Pada saat ini, kekuatan Xing Yuan 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia takut itu telah mencapai lebih dari 500, bahkan 100 kelima dari daftar suci. Namun meskipun demikian, itu tidak berguna. Masih ada celah antara dia dan Murong Yu dalam hal kekuatan. Aku tidak bisa menahan diri. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan mengatakan sesuatu dengan jijik, dan pada saat yang sama, dia melancarkan pukulan. Boom, klik, di antara kilat dan api, tinju Murong Yu telah menghantam senjata leluhur Chaos di tangan Xing Yuan. Dalam waktu kurang dari 1/100 detik, leluhur kekacauan teratas di tangan Xing Yuan hancur dengan klik berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan terciprat ke segala arah. Satu pukulan menghancurkan leluhur kekacauan teratas. Pada saat ini, semua orang kecuali Murong Yu tercengang. Betapa kuatnya kekuatan dan tubuh yang kuat ini. Semua orang tidak terkejut, tetapi tidak bisa berkata-kata. Karena kekuatan Murong Yu, dia tidak bisa berkata-kata. Seperti yang semua orang tahu, tubuh Murong Yu telah mencapai level artefak leluhur kekacauan. Dalam terobosan beberapa hari yang lalu, meskipun tubuh fisiknya gagal mencapai level senjata tertinggi, itu masih lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah dengan kekuatan Murong Yu sendiri, cukup mudah untuk menghancurkan senjata leluhur kekacauan. Pada saat Xing Yuan terkejut, tinju Murong Yu telah melaju ke depan dan menghantam langsung ke tubuh Xing Yuan. Dengan ledakan, tubuh fisik Xing Yuan langsung meledak, berubah menjadi awan kabut darah, dan mekar di kehampaan. Melihat pemandangan ini, Xing Yusan dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Murong Yu ini terlalu kuat, dan leluhur mereka sama sekali bukan lawan Murong Yu. Ketika Xing Yusan dan para penikmat lainnya merasa dingin dan ragu-ragu untuk mengetahui alasannya, sosok leluhur mereka Xing Yuan muncul kembali dalam kesadaran mereka. Murong Yu baru saja meledakkan tubuh Xing Yuan dengan satu pukulan, tidak memusnahkannya, dan tidak mencekik jiwanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memulihkan tubuh fisiknya? Peledakan dan pemusnahan adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Meledak, hanya untuk meledakkan tubuh fisik. Namun setelah tubuh itu meledak, pecahan yang terlihat dan tidak terlihat masih ada. Selama orang-orang yang diledakkan itu bersedia, mereka hanya perlu satu pikiran untuk mengatur ulang pecahan-pecahan ini dan memulihkan tubuh fisik mereka. Namun pemusnahan berbeda, memusnahkan semua pecahan dan membuatnya tidak mungkin dipulihkan. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, cukup mudah untuk memusnahkan Xing Yuan. Oleh karena itu, ketika Xing Yuan memulihkan tubuh fisiknya, dia menatap Murong Yu dengan sungguh-sungguh. Bahkan kedalaman matanya bersinar dengan ketakutan. Namun, Xing Yusan dan yang lainnya merasa lega. Selama leluhur mereka tidak dimusnahkan, adalah mungkin untuk membunuh Murong Yu. Ahli mereka tidak akan hancur. Xing Yuan, beri kamu kesempatan lagi, menyerah atau mati. Murong Yu tidak segera bertindak, tetapi hanya menatap Xing Yuan dengan acuh tak acuh. Namun, kemunculan Murong Yu telah memberi banyak tekanan pada Xing Yuan.
Memikirkan kekuatan mengerikan Murong Yu, hati Xing Yuan menjadi dingin. Siapa kamu? Xing Yuan bertanya tanpa menjawab kata-kata Murong Yu, tetapi menatap Murong Yu. Murong Yu tersenyum tipis, sekarang dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Bagaimanapun, itu akan menyebar cepat atau lambat. Karena itu, dia berkata, Murong Yu. Apakah kamu Murong Yu? Mendengar kata-kata Murong Yu, para ahli terkejut. Terutama Xing Yuan tidak takut mati. Mereka semua tahu bahwa Murong Yu menyelamatkan Xuan Hua. Klan Iblis bahkan bekerja sama dengan klan Feng untuk membunuh Murong Yu. Meng Man adalah orang kuat yang mereka kirim. Tetapi sekarang Meng Man telah menjadi bawahan Murong Yu, artinya, rencana mereka untuk membunuh Murong Yu telah gagal lagi. Terlebih lagi, Xing Yuan juga memiliki wawasan yang mendalam tentang kekuatan Murong Yu. Hanya saja, bagaimanapun juga, dia adalah leluhur dari ahli, salah satu pembangkit tenaga listrik teratas dari ras iblis, bagaimana dia bisa menyerahkan Murong Yu. Wus, tiba-tiba, leluhur ahli itu mengguncang tubuhnya, dan seluruh orang itu menabrak kehampaan dan melarikan diri menuju kenyamanan yang jauh. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Terutama para penikmat tidak dapat bereaksi dalam keadaan linglung. Leluhur mereka melarikan diri tanpa perlawanan. Dan tidak memperhatikan mereka. Dan Murong Yu juga terkejut, dan dia tidak memiliki sedikit pun sikap orang kuat dalam perjalanan ini, jadi dia melarikan diri seperti ini. Namun, Murong Yu dengan cepat bereaksi. Dia mendengus dingin, melangkah keluar, dan menghilang di tempat. Meskipun kamu sangat kuat, jangan berpikir aku akan menyerah. Tidak bisakah aku melarikan diri jika aku tidak bisa bertarung? Xing Yuan berpikir tanpa daya. Dia juga tahu perilakunya hari ini, reputasinya di ras iblis pasti akan anjlok, dan dia bahkan akan ditertawakan. Tetapi dia tidak mau menyerah. Lebih baik bebas daripada ditertawakan. Kebebasan adalah hal yang paling penting. Orang yang terbang cepat itu tiba-tiba berhenti ketika dia melakukan perjalanan jauh, seolah-olah dia mengerem dengan tajam. Xing Yuan tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan dengan wajah kelabu yang mematikan, dan matanya ngeri. Karena tidak jauh di depannya, Murong Yu sedang menatapnya dengan senyum di wajahnya. Kuat dan sangat cepat, perasaan lemah melonjak di hati Xing Yuan. Di hadapan Murong Yu, dia bagaikan seekor semut, sama sekali tidak mampu mengalahkan Murong Yu. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan Murong Yu. Raut wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi dingin. Xing Yuan, petarung terkuat ke-600 dalam daftar suci. Kekuatannya tidak buruk, namun, dia terlalu bodoh, dan kedua kesempatan itu disia-siakan olehmu. Pada akhirnya, dia memaksaku untuk menyerang. Ledakan. Begitu Murong Yu berbicara, Xing Yuan melancarkan serangan, dan dalam sekejap, serangan terkuatnya meledak ke arah Murong Yu. Dia mendengar firasat buruk dari perkataan Murong Yu. Murong Yu menyerang, lalu dia hanya punya dua akhir, jatuh atau menjadi budak Murong Yu. Tidak peduli akhir yang mana, Xing Yuan tidak mau memilih, jadi dia menyerang dengan tegas. Hanya saja, Murong Yu bahkan memiliki kekuatan pertempuran setingkat Feng Changqiang, apalagi Xing Yuan. Dalam sekejap, Murong Yu menghindari serangan Xing Yuan. Seketika, Murong Yu menyerang. Satu gerakan, tetap saja tipuan. Murong Yu hanya meledakkan dengan satu tinju, dan tak terhindarkan diledakkan hingga tewas saat dia melakukan perjalanan jauh. Hal ini membuat Xing Yuan sangat tidak berdaya, dan perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Auzu.com dan kali ini Murong Yu tidak bermaksud untuk berbicara omong kosong dengan Xing Yuan. Orang ini sama sekali tidak memiliki ide untuk menyerah, dan dia tidak akan memilih tidak peduli seberapa banyak kesempatan yang dia miliki untuk memilih. Oleh karena itu, setelah meledakkan tubuh Xing Yuan dengan pukulan, Murong Yu mengulurkan tangannya yang besar dan langsung mengendalikan jiwa Xing Yuan. Xing Yuan merasa ngeri. Murong Yu, apa yang akan kamu lakukan? Bersulang dan tidak minum anggur yang enak, awalnya kamu hanya harus menyerah, dan aku tidak berencana untuk melakukan apapun padamu. Sekarang kamu bertanggung jawab atas segalanya. Sambil berbicara, jiwa besar Murong Yu langsung menutupi jiwa Xing Yuan. Di tengah teriakan Xing Yuan, Murong Yu dengan cepat mengendalikan jiwanya. Meskipun Xing Yuan bukanlah seorang santo jiwa, jiwa orang-orang yang kuat dalam daftar suci sangatlah kuat. Jika Murong Yu tidak membuat terobosan, tidak akan semudah itu untuk mengendalikan jiwanya. Namun, jiwanya telah mencapai level bintang 7. Di hadapan jiwa bintang 7, jiwa Xing Yuan sama sekali tidak dapat melawan. Tuan Suci, Xing Yuan mendapatkan kembali jiwanya, berdiri di hadapan Murong Yu dan membungkuk hormat kepada Murong Yu. Meskipun dia tidak mau melakukan ini, dia telah menjadi budak Murong Yu. Murong Yu hari ini ingin dia mati tanpa harus melakukan apapun. Yang perlu dia lakukan hanyalah menggerakkan pikirannya, dan dia pasti akan mati. Semua orang mundur, lakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Kembali ke langit di atas ahli, Xing Yuan berteriak. Melihat leluhur yang telah melarikan diri itu kembali dan memandang hormat kepada Murong Yu, Xing Yusan dan yang lainnya merasa tidak enak. Benar saja, setelah Xing Yuan menarik kembali kerumunan, hanya mereka yang kuat dalam daftar suci yang tersisa. Leluhur tua, apakah kita benar-benar ingin menyerahkan Murong Yu? Di aula, salah satu orang suci yang kuat menatap Xing Yuan dan bertanya dengan sedikit tidak percaya.
Bentak, Xing Yuan segera menamparkan wajahnya, perbedaan kekuatan antara keduanya begitu besar sehingga Xing Yusan dan yang lainnya tidak bereaksi sama sekali. Tuan Xuanhua adalah tuan yang dipilih oleh hati iblis, dan pasti akan mengendalikan seluruh ras iblis dan menjadi tuan dari semua ras iblis. Dan ahli kita adalah pahlawan yang membantu tuan untuk melawan dunia. Setelah ras iblis bersatu, ahli kita akan menjadi pendiri negara. Pahala, Xing Yuan melirik Xing Yusan dan yang lainnya, lalu berkata dengan suara yang dalam. Xing Yusan dan yang lainnya semua mengangguk sedikit, tetapi mereka masih tidak mau membiarkan mereka menyerah. Kalian benar-benar keras kepala dan memaksaku untuk mengambil tindakan. Murong Yu sedikit mengernyit dan berkata dengan suara dingin. Pada saat yang sama, auranya yang mengerikan meledak dan langsung menyelimuti seluruh aula. Puff, Xing Yusan dan 5 orang kuat lainnya dalam daftar suci langsung ditekan dan merangkak di tanah. Dan Murong Yu tidak lagi memegang tangannya, dan langsung mengendalikan jiwa mereka. Pada akhirnya, Murong Yu menyerahkan semua manik-manik jiwa mereka kepada Xuanhua. Hal yang sama berlaku untuk bola jiwa Xing Yuan. Dengan kata lain, Xuanhua sekarang mengendalikan hidup dan mati ke-6 orang Xing Yuan. Selama Xuanhua meremas manik-manik jiwa mereka, mereka akan segera mati. Setelah secara paksa mengendalikan banyak leluhur ahli, Xuanhua akhirnya mengendalikan ahli tersebut. Namun, ini baru permulaan. Ahli itu hanyalah yang terlemah dari 10 keluarga, dan ada 9 keluarga lain yang menunggu Xuanhua untuk menaklukkan. Tuan, ahli kita memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Ning, saya dapat mengirim Ning Haoran untuk menyuruhnya datang ke ahli kita untuk berkumpul, dan kemudian kita dengan cepat mengendalikannya dengan kecepatan kilat. Kemudian kita menguasai seluruh keluarga Ning. Murong Yu belum mengatakan apapun, Xing Yuan menawarkan rencananya dan berkata, ini adalah keuntungan mengendalikan jiwa mereka. Jika Xuanhua mati atau Murong Yu mati, mereka akan mati bersama mereka. Selain itu, begitu rencana mereka untuk menyatukan iblis gagal, mereka mungkin akan dibunuh. Dan jika mereka membantu Xuanhua menyatukan iblis, status mereka di hati Xuanhua akan lebih tinggi. Oleh karena itu, Xing Yuan akan menawarkan rencana. Seberapa kuat Ning Haoran? Tanya Murong Yu ringan. Daftar suci 100, kata Xing Yuan dengan suara yang dalam. Xuanhua dan Meng tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Xing Yuan, orang ini benar-benar berani, dan dengan kekuatan mereka, dia berani menyergap Ning Haoran, yang merupakan orang nomor 1 dalam daftar suci. Tanpa Murong Yu, mereka pasti akan mati, dan mereka sama sekali bukan lawan Ning Haoran. Tapi, bukankah ada Murong Yu? Hubungan dengan Murong Yu juga yang membuat Xing Yuan berani berkorban dan menyiapkan penyergapan. Murong Yu mengangguk, 100 orang kuat dalam daftar suci itu masih tidak mengancamnya. Selain itu, ini jauh lebih baik daripada menyerang keluarga Ning secara langsung. Jadi Xing Yuan mengirimkan undangan, mengundang Ning Haoran untuk datang dan berkumpul. Dalam proses ini, Xing Yuan menggunakan kekuatan magisnya yang hebat untuk menghapus ingatan para ahli dan mereka yang ada di kota yang telah melihat Murong Yu. Inilah yang tiba-tiba diingat oleh Murong Yu, musuhnya terlalu banyak dan terlalu kuat. Jika hubungannya dengan Xuanhua terbongkar, Xuanhua pasti akan dirindukan oleh Feng Changqiong dan yang lainnya. Dengan kekuatan Feng Changqiong, Xuanhua tidak dapat menahannya sama sekali. Terlebih lagi, Murong Yu juga menyinggung 3 supremes di medan perang Taiko. Ketiga talenta ini adalah musuh terbesar Murong Yu sekarang. Keluarga Ning tidak jauh dari ahli itu, dan segera Ning Haoran mendatangi ahli itu. Sementara Xing Yuan menyambutnya dengan senyuman, Ning Haoran diperkenalkan ke aula. Tuan Suci, orang ini adalah salah satu orang yang membunuh Zhao Yun sejak awal. Ning Haoran memasuki aula, dan suara Murong Yu menggertakkan giginya di benaknya. Salah satu pembunuh yang membunuh Zhao Yun. Hati Murong Yu tergerak, dan warna kompleks muncul di wajahnya tanpa sadar. Hanya ada satu, benda langit yang kacau, di seluruh kekacauan. Sama seperti sekarang, hanya Murong Yu sendiri yang merupakan benda langit yang kacau di seluruh kekacauan. Jika Murong Yu selalu ada, maka tidak akan ada benda langit yang kacau kedua. Kecuali jika Murong Yu jatuh, orang kedua dengan fisik, benda langit yang kacau, akan dibiarkan kembali oleh kekacauan. Dengan kata lain, setiap orang di depan Murong Yu yang memiliki fisik, benda langit yang kacau, dapat dihitung sebagai kehidupan sebelumnya dari Murong Yu. Tetapi tidak ada ingatan atau warisan, setiap benda langit yang kacau, ada secara independen. Mereka tampaknya menjadi orang yang sama lagi, tetapi mereka tampaknya bukan orang yang sama. Zhao Yun dan Murong Yu adalah benda langit yang kacau, sebelum mereka dikandung. Jika bukan karena jatuhnya Zhao Yun, tidak akan ada Murong Yu. Dengan kata lain, jika Zhao Yun tidak pernah jatuh, maka tidak akan ada orang seperti Murong Yu. Di sisi lain, Murong Yu harus berterima kasih kepada mereka yang membunuh Zhao Yun. Karena tanpa mereka, tidak akan ada Murong Yu. Namun, Murong Yu sudah menganggap bahwa Zhao Yun adalah tuannya. Dan aku bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Dengan kontradiksi seperti itu, wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi yang rumit. Terlebih lagi, Murong Yu awalnya bermaksud untuk menaklukkan Ning Haoran. Jika dia tidak ditundukkan, aku khawatir keluarga Ning tidak akan digunakan oleh Xuanhua.
Apakah kamu membunuh Ning Haoran atau mengendalikannya? Murong Yu merenung dalam hatinya, tetapi tatapannya tetap pada Ning Haoran tanpa sadar. Merasakan tatapan Murong Yu, Ning Haoran meliriknya. Melihat ekspresi rumit Murong Yu, Ning Haoran merasa sedikit aneh. Namun, ketika dia melihat bahwa Murong Yu hanyalah leluhur Chaos tingkat kedua, wajahnya menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Terlebih lagi, Murong Yu, orang bijak leluhur Chaos tingkat kedua, bahkan memenuhi syarat untuk berada di aula ini, yang membuatnya merasa sedikit tidak senang. Bagaimanapun, dia adalah orang yang sangat kuat di 100 besar daftar orang suci. Bahkan beberapa orang yang peringkatnya lebih rendah darinya tidak memenuhi syarat untuk berada di aula yang sama dengannya. Melihat ke seberang, Ning Haoran tiba-tiba melihat Meng Man. Dia langsung terkejut. Dia mengenal orang ini, karena ketika Meng Man dikirim untuk bekerja sama dengan klan Feng untuk membunuh Murong Yu, dia juga mengangguk setelahnya. Tapi, mengapa Meng Man tiba-tiba muncul di sini? Dan mengapa orang di sebelahnya sangat mirip dengan Xuan Hua? Sebelum dia mendapatkan hati iblis, Xuan Hua hanyalah orang kecil, dan dia tidak memasuki mata orang-orang kuat ini. Tetapi sejak Xuan Hua mendapatkan hati iblis, penampilannya telah diingat oleh orang kuat seperti Ning Haoran. Apakah ahli telah menangkap Xuan Hua? Pikiran ini tiba-tiba muncul di hati Ning Jia. Begitu ide ini muncul, itu tak tertahankan. Aku melihatnya menatap Xing Yuan dengan senyum di wajahnya, matanya penuh kekaguman, jangan kehilangan persahabatan denganmu. Kamu bahkan memberitahuku tentang manfaat yang begitu besar. Melihat wajah bahagia Ning Haoran, Murong Yu dan yang lainnya tiba-tiba menjadi berantakan tertiup angin. Mereka tidak tahu apakah Ning Haoran minum obat yang salah. Jika Murong Yu dan yang lainnya tahu apa yang dipikirkan Ning Haoran saat ini, mereka akan pingsan. Itu Ning Haoran, leluhur keluarga Ning, kan? Pada saat ini, Xuan Hua melangkah maju, menatap Ning Haoran dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah apa yang terjadi tadi, Xuan Hua telah tenang, dan dia tidak gugup di depan Ning Haoran, 100 orang terkuat teratas dalam daftar suci. Ning Haoran terkejut ketika melihat Xuan Hua berani berbicara langsung kepadanya, lalu dia sedikit marah, Xing Yuan, bagaimana caranya? Kamu menangkap Xuan Hua, mengapa kamu tidak menyegel kekuatannya? Sambil berbicara, Ning Hao mengulurkan tangannya yang besar dan langsung meraih Xuan Hua. Menangkap Xuan Hua, mendengar itu, Murong Yu dan yang lainnya terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Imajinasi Ning Haoran ini terlalu kaya, bukan? Tunggu, melihat gerakan Ning Hao, mata Xuan Hua berkilat gugup, tetapi dia tetap berteriak. Ekspresi terkejut melintas di mata Ning Haoran, tetapi akhirnya berhenti. Mungkin itu karena kepercayaan dirinya pada kekuatannya sendiri, dan dia tidak takut Xuan Hua melarikan diri. Apalagi yang harus kamu katakan? Melihat Xuan Hua, Ning Haoran berkata dengan ringan. Kamu menyerah padaku. Xuan Hua berkata dengan ringan. Ning Haoran terhuyung-huyung, lalu menatap Xuan Hua dengan tatapan bodoh, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, kamu menyuruhku untuk menyerah padamu. Aku mendengarnya kan, ya, Xuan Hua mengangguk dengan keras, karena aku telah menyatukan hati iblis. Pada waktunya, kekuatanku pasti akan melampauimu, bahkan siapapun di klan iblis. Menyatukan klan iblis dan menjadi penguasa semua iblis. Itu tidak bisa dihindari. Hahaha, Ning Haoran tertawa terbahak-bahak. Setelah waktu yang lama, dia menatap Xuan Hua dengan ekspresi dingin, bahkan jika kamu ingin menyatukan iblis, itu aku, dan aku adalah rekan penguasa semua iblis. Sementara Auzu.com berbicara, Ning Haoran mengulurkan tangannya yang besar lagi dan membanting Xuan Hua. Xuan Hua mengangguk, dan dia mundur dengan keras dalam sekejap. Pada saat yang sama, Ning Haoran melihat kabut putih tak berujung tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Tampaknya dia tiba-tiba memasuki waktu dan ruang yang aneh. Faktanya, Ning Haoran masih berada di aula panjang, alasan dibalik situasi ini adalah karena ia telah diselimuti oleh proyeksi Ten Fang Extinction Array. Meskipun Murong Yu yakin bisa membunuh Ning Haoran, namun, Murong Yu tidak yakin apakah dia akan membunuhnya dengan satu pukulan atau langsung menekannya. Jika orang ini memiliki senjata tertinggi, maka akan ada pertempuran. Saat itu, akibat dari pertempuran antara keduanya pasti akan meratakan seluruh ahli ke tanah, merusak ikan kolam yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang ini adalah bawahan Xuan Hua di masa depan, dan Murong Yu tidak ingin membunuh begitu banyak orang. Selain itu, akibat dari pertempuran antara keduanya pasti akan menarik perhatian keluarga iblis kuat lainnya. Begitu mereka ketahuan, mustahil bagi Murong Yu untuk mengalahkan mereka satu persatu. Jika demikian, waktu bagi Xuan Hua untuk menyatukan iblis akan diperpanjang tanpa batas. Boom! Ketika proyeksi formasi menyelimuti Ning Haoran, Murong Yu menembak. Pada saat yang sama, para Saint kuat yang mengendalikan formasi dan Meng Man Xuan Hua dan yang lainnya juga mengambil tindakan. Kekuatan Murong Yu cukup mengerikan, dan Ning Haoran tidak bereaksi sama sekali karena kecepatannya. Murong Yu langsung meninjunya dan terbang keluar. Pada saat ini, serangan formasi juga terbunuh dengan keras. Setelah formasi meningkat, serangan ini tidak kurang dari kekuatan Murong Yu saat ini. Tanpa ketegangan apapun, Ning Haoran dengan cepat ditekan. Ini membuat Ning Haoran sangat marah dan menyesal, dan terus berteriak pada Xing Yuan.
Jika bukan karena memikirkan persahabatan dengan Ning Yuan, dia pasti akan keluar dengan senjata tertinggi. Bahkan jika dia tidak dapat sepenuhnya meledakkan kekuatan senjata tertinggi dengan kekuatannya, dia pasti dapat menghancurkan formasi ini dan melarikan diri. Bagaimana dia bisa ditekan oleh Murong Yu dan yang lainnya? Namun, tidak peduli bagaimana Ning Haoran mengutuk atau menyesalinya, itu tidak berguna. Murong Yu secara langsung mengendalikan jiwanya, menjadikannya budaknya. Pada saat yang sama, Murong Yu juga menyerahkan bola jiwa Ning Haoran kepada Xuan Hua. Melihat bola jiwa Ning Haoran, Xuan Hua menghela nafas lega. Setidaknya, sekarang ia memiliki kekuatan klan iblis yang bersatu. Selama keluarga Qi dan dua leluhur keluarga Meng ditekan atau dikendalikan, tidak akan ada lagi kekuatan dalam ras iblis untuk menghentikan Xuan Hua menyatukan ras iblis. Bagaimanapun, Ning Haoran sudah menjadi yang terkuat ketiga dari iblis. Tuan, saya yakin Anda sudah sangat jelas tentang situasi keluarga Meng. Ada keberadaan yang mengerikan dari daftar suci ke-70. Dan kekuatan leluhur keluarga Qi bahkan lebih mengerikan, mencapai daftar suci ke-30. Dengan kekuatan saya, para leluhur keluarga Meng masih tidak memiliki masalah berurusan dengan mereka, tetapi saya sama sekali bukan lawannya. Selain itu, dua rubah tua itu sangat licik dan waspada, seperti konspirasi semacam ini, mereka tidak akan tertipu sama sekali. Meskipun Ning Haoran tidak rela dalam hatinya, dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya dan mengubah perannya. Sekarang dia adalah ikan, hidup dan mati dikendalikan oleh orang lain, tetapi dia tidak setia. Setelah mendengar ini, wajah Xuan Hua tiba-tiba menjadi serius. Kekuatan kedua leluhur keluarga Meng dan keluarga Qi benar-benar terlalu kuat. Oke, pada saat ini, alis Murong Yu tiba-tiba sedikit berkerut, dan wajahnya menjadi suram. Murong Yu, ada apa? Xuan Hua langsung bertanya ketika dia melihat ini. Seseorang menerobos masuk ke dunia rahasia pegunungan dan lautan. Jangan sentuh keluarga Meng dan keluarga Qi untuk saat ini. Pertama, taklukkan 6 keluarga lainnya. Ingat, kalian harus kedap udara. Adapun keluarga Meng dan keluarga Qi, tunggu sampai aku kembali. Lakukanlah. Sebelum kata-kata itu jatuh, sosok Murong Yu bergetar, dan dia telah menghilang di tempat. Alam rahasia pegunungan dan lautan sedang diserang. Ekspresi Xuan Hua berubah suram, salah satunya karena mengkhawatirkan Sein Zong, dan yang lainnya ada di pihaknya. Tanpa Murong Yu, mereka sama sekali tidak akan menjadi lawan dari keluarga Meng dan keluarga Qi. Saat ini, di alam rahasia pegunungan dan lautan, Sekte Suci, haha, di mana omong kosong Murong Yu. Di atas kepala Sein Zong, seorang pria muda melayang di kehampaan, menatap Sekte Suci di bawah dengan ekspresi muram, tangannya terus-menerus meledakkan kekuatan yang menakutkan, dan dia meraung pada saat yang sama. Gemuruh, serangkaian kekuatan yang mengerikan membombardir dan membunuh dunia. Itu baru saja diblokir oleh Zhang Hao dan pemain kuat lainnya di daftar suci. Namun, kekuatan orang ini benar-benar mengerikan, dan Zhang Hao dan yang lainnya sangat sulit untuk dilawan. Meskipun semua memblokir serangan, mereka terkejut sampai-sampai energi dan darah mereka terlempar seperti sungai. Siapa bajingan ini? Kekuatannya sangat mengerikan, bahkan kekuatan asli alam rahasia gunung dan laut tidak dapat menekannya. Jika bukan karena penindasannya oleh alam rahasia gunung dan laut, saya khawatir seluruh sekte suci kita telah dibantai olehnya. Zhang Hao sangat marah, berpikir dengan ngeri. Penindasan rahasia gunung dan laut masih ada. Meskipun orang ini telah ditekan sebagian kekuatannya, dia masih lebih kuat dari Zhang Hao dan yang lainnya. Bahkan jika lebih dari selusin orang suci yang kuat hanya untuk sementara memblokir serangan lawan. Dapat dibayangkan bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi Zhang Hao dan yang lainnya untuk kalah. Dan selama mereka tidak dapat menahan serangan lawan, Sekte Suci akan dibantai. Kekuatan, orang kuat ini sangat kuat, meskipun ditekan oleh alam rahasia gunung dan laut, tetapi Zhang Hao dan yang lainnya yang telah membunuhnya tidak memiliki kesabaran. Tetapi seiring berjalannya waktu, serangan orang ini menjadi semakin kuat, tetapi Zhang Hao dan yang lainnya terluka satu demi satu. Bajingan, siapa bajingan ini? Zhang Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, sangat marah. Jika ini terus berlanjut, kita tidak dapat menahan serangannya sama sekali. Kita tidak dapat bertahan lama. Sekarang biarkan murid-murid lainnya mundur ke alam para dewa. Duan Muqing mendatangi Zhao Ziqing dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam. Zhao Ziqing menatap orang kuat di atas langit dengan ekspresi yang sangat dingin. Feng Changqiong, kamu seperti ini. Keberadaan ke-11 dari daftar suci yang bermartabat benar-benar menyerang orang-orang suci yang lemah dari sekte suci. Orang ini ternyata adalah Feng Changqiong, leluhur terkuat dari klan Feng. Salah satu yang terkuat di alam suci yang kekuatannya paling dekat dengan yang tertinggi. Hanya saja orang ini tanpa malu-malu menyerang alam rahasia gunung dan laut. Apakah ini irama membunuh sekte suci? Haha, Feng Changqiong tertawa terbahak-bahak, selama siapapun yang menentangku adalah musuhku. Selama itu adalah musuhku, tidak peduli apa alam atau statusnya, dia harus mati. Jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan Murong Yu. Jika bukan karena dia jika kamu memprovokasiku, aku bahkan tidak peduli padamu. Tidak tahu malu, kamu memiliki kemampuan untuk pergi langsung ke guru suci.
Lawan yang bukan guru suci datang untuk menyerang kita, dan kamu kehilangan semua wajah lama klan Feng. Yang Men berkata dengan marah. Ekspresi Feng Changqiong menjadi dingin, dan niat membunuhnya tiba-tiba meroket, kamu dan Murong Yu akan mati. Sekarang bunuh kamu dan hancurkan Murong Yu. Feng Changqiong tersenyum muram, dan melancarkan serangan yang lebih kuat untuk membunuh Yang Men dan yang lainnya. Puff, puff, puff. Dalam serangan keras Feng Changqiong, Zhang Hao dan yang lainnya akhirnya tidak bisa bertahan. Masing-masing dihujani dengan darah yang menyembur liar. Namun mereka tidak dapat menahannya, dan akibat dari kekuatan Feng Changqiong akan menyebar ke segala arah. Akibatnya, beberapa murid Sheng Zong tidak beruntung, tetapi mereka yang tersapu oleh kekuatan ini semuanya terkoyak-koyak. Tiba-tiba, Sheng Zong kehilangan ribuan murid. Kalian semua kembali ke alam para dewa. Zhao Ziqing berteriak dingin, lalu dengan acuh tak acuh menatap langit Phoenix di atas langit, dan melancarkan serangan terkuat. Ingin melarikan diri, Feng Changqiong mencibir, dan menyerang dengan lebih ganas. Zhao Ziqing dan yang lainnya memuntahkan darah. Namun, Zhao Ziqing dan yang lainnya tidak mengambil langkah mundur, menolak dengan putus asa. Hanya ketika mereka melawan serangan Feng Changqiong, kerugian Sekte Sein dapat diminimalkan. Jika mereka mundur, mereka akan dibunuh oleh Feng Changqiang. Semua orang melawan, Tuan Suci akan segera kembali. Lan Ker berkata dengan suara yang dalam. Namun, saat berbicara, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Awalnya, Murong Yu meninggalkan klon kekuatan di sini. Namun, kekuatan Feng Changqiong benar-benar terlalu kuat. Serangan hebat itu menghentikan klon kekuatan Murong Yu sejak awal. Tanpa klon kekuatan, bagaimana Murong Yu tahu apa yang terjadi di sini? Aku bahkan tidak tahu bahwa rahasia gunung dan laut telah diserang. Tentu saja, ini tidak mungkin. Meskipun dunia rahasia gunung dan laut ada di sini, klasik gunung dan laut ada di Murong Yu. Selama alam rahasia gunung dan laut diserang, San Haijing akan merasakannya, dan Murong Yu secara alami akan tahu. Feng Changqiong, kamu mencari kematian. Suara Lan Ker baru saja jatuh, dan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat dan dingin bergema di seluruh alam rahasia gunung dan laut. Pada saat yang sama, sesosok muncul dari udara tipis tidak jauh di depan Feng Changqiong. Kekuatan tempur ini jauh dari Feng Changqiong di atas langit, dan itu adalah Murong Yu yang menatap Feng Changqiang dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Pada saat ini, saya melihat bahwa seluruh alam rahasia gunung dan laut hampir hancur, menyaksikan para pengikut Sekte Suci yang terbunuh, menyaksikan Zhao Ziqing dan yang lainnya yang memuntahkan darah. Kemarahan di hati Murong Yu tiba-tiba menyala. Niat membunuh. Tidak pernah ada niat membunuh yang begitu kuat. Tidak pernah terpikir untuk membunuh Feng Changqiong dengan begitu kuat. Pada saat ini, Murong Yu tidak sabar untuk menamparkan langit Phoenix sampai mati. Tetapi dia tahu bahwa Feng Changqiong berani menyerbu ke alam rahasia gunung dan laut sendirian tanpa takut ditekan. Dia pasti mengandalkan dan mendukung. Kekuatan Murong Yu memiliki celah besar dengan Feng Changqiong. Sangat sulit untuk membunuhnya. Namun, bajingan ini berani memasuki alam rahasia pegunungan dan lautan. Ini adalah kesempatan lain. Murong Yu dapat menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Segala macam pikiran melintas di benaknya, dan kemudian Murong Yu menatap Feng Changqiong dengan ekspresi acuh tak acuh, niat membunuhnya meroket. Feng Changqiong juga berhenti menyerang, menatap Murong Yu dengan mata penuh dendam. Murong Yu, kamu masih keluar juga. Bagus sekali, biarkan aku membunuhmu dan Sekte Sucimu hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Murong Yu dan Sekte Sucimu tidak akan ada lagi di alam suci. Feng Changqiang membenci menatap Murong Yu, dia mengucapkan kata demi kata setelah waktu yang lama. Murong Yu tiba-tiba tertawa, Feng Changqiang, kau mencoba membunuhku lagi dan lagi, tetapi apa yang terjadi? Pertama kali aku ditekan oleh seniorku di klan Feng. Kedua kalinya, meskipun aku tidak mengenalmu bagaimana kau bisa lolos. Tetapi itu pasti tidak nyaman. Baiklah, coba kupikirkan, apakah kau pernah mati sekali? Atau dua kali? Mendengar ini, wajah Feng Changqiong menjadi hitam. Auzu.com meskipun itu tidak dibunuh oleh Yu Yangjia untuk pertama kalinya, itu benar-benar memalukan. Setelah insiden itu menyebar, Feng Changqiong benar-benar malu. Dan kedua kalinya, meskipun itu tidak menyebar, hanya sedikit orang yang tahu apa yang terjadi. Tetapi setelah kejadian itu, kebencian Feng Changqiong terhadap Murong Yu bahkan lebih mengerikan. Karena Murong Yu membunuhnya sekali. Harus dipahami bahwa meskipun Phoenix Nirvana menentang langit, bahkan jika kau berkultivasi ke Dzogchen, kau hanya memiliki 3 kesempatan untuk bangkit kembali. Bagaimana mungkin dia tidak membenci kesempatan Murong Yu yang dikonsumsi seperti ini? Berhenti bicara omong kosong, matilah untukku. Feng Changqiong berteriak marah, lalu bergerak kuat, mengulurkan tangannya yang besar dan melesat ke arah Murong Yu di udara. Namun, Murong Yu tidak bergerak apapun, hanya tersenyum tipis. Feng Changqiang, apakah kamu tidak takut aku akan mengasingkanmu ke medan perang primordial lagi? Tubuh Feng Changqiong bergetar hebat, dan keberadaan di medan perang primordial benar-benar mengerikan. Dia tidak ingin memasukinya lagi setelah dipukuli sampai mati. Begitu dia muncul, dia pasti akan mati. Namun, Murong Yu juga harus membunuh.
Terakhir kali dia hanya ceroboh. Sekarang setelah dia siap, akan sulit bagi Murong Yu untuk mengusirnya. Oleh karena itu, Feng Changqiong hanya ragu-ragu sejenak sebelum terus melesat ke arah Murong Yu. Mata Murong Yu memancarkan sedikit niat membunuh. Pada saat yang sama, Feng Changqiong merasa bahwa dia telah memasuki ruang berkabut putih. Itu adalah susunan kepunahan 10 taring lagi. Feng Changqiong mendengus dingin, melangkah keluar, dan hendak meninggalkan proyeksi susunan besar ini. Namun, serangan formasi besar itu sudah dimulai, dan gelombang kekuatan yang mengerikan meledak, mengunci langit Phoenix, dan mencekiknya. Ada penghinaan di wajah Feng Changqiong. Dia lebih mengenal susunan pemusnahan 10 taring ini daripada Murong Yu. Murong Yu ingin menggunakan susunan ini untuk membunuhnya, itu adalah mimpi. Namun, yang mengejutkan Feng Changqiong adalah ketika dia hendak keluar dari formasi, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat dan mengerikan ditekan dengan gila-gilaan dari segala arah, langsung bertindak padanya. Pada saat ini, Feng Changqiong tiba-tiba merasa bahwa seluruh tubuhnya ditekan oleh gunung suci kuno, berat dan kecepatannya sangat lambat dan sulit. Bahkan Feng Changqiong merasa bahwa sebagian kekuatannya yang telah ditekan sekali lagi ditekan sebagian, dan kekuatannya semakin melemah. Feng Changqiong mengerti bahwa kekuatan asli Murong Yu lah yang mengendalikan alam rahasia gunung dan laut dan menekannya. Faktanya, memang demikian. Awalnya, alam rahasia gunung dan laut menekannya, tetapi Murong Yu tidak ada di sini, juga kitab suci gunung dan laut tidak ada di sini, dan mustahil untuk menekan semua kekuatan Feng Changqiang. Namun saat ini, Murong Yu dapat terus menekan Feng Changqi. Namun, kekuatan Feng Changqiong begitu kuat sehingga bahkan Murong Yu tidak dapat menekan semua kekuatannya sendiri. Ini juga alasan mengapa Murong Yu tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan penuh dari klasik gunung dan laut. Kalau tidak, selama pikirannya bergerak, Feng Changqiong akan ditekan menjadi seperti manusia biasa. Anda bahkan dapat membunuhnya secara langsung. Bum bum bum, serangkaian serangan mengerikan dengan cepat meledak di atas langit Phoenix. Puff, tanpa persiapan, Feng Changqiong langsung dibombardir dengan darah. Namun, itu hanya hembusan darah, dan Feng Changqiong tidak mengalami kerusakan serius apapun kecuali retakan di tubuhnya yang telah dibombardir. Orang dapat membayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Namun, ini baru permulaan. Kekuatan terus meledak, dan Phoenix Sky yang meledak menyemprotkan darah, dan hatinya marah. Murong Yu, aku akan membunuhmu. Kamu harus mati. Di atas raungan itu, sekelompok cahaya suci yang menyilaukan keluar dari tubuh Feng Changqiong. Pada saat yang sama, napas yang luas, kuat, dan mengerikan meletus darinya. Makan, semburan cahaya suci berwarna-warni meledak dengan keras dari tubuh Feng Changqiong, merobek kekosongan, dan akhirnya melayang di depan Feng Changqiong. Ini adalah tombak dengan cahaya suci berwarna-warni. Pada saat ini, tombak itu sedikit bergetar di kehampaan. Serangkaian aura mengerikan terus-menerus terpancar dari badan senjata, mengguncang kehampaan di sekitarnya terus-menerus. Cahaya suci berwarna-warni, ini adalah cahaya unik dari perangkat tertinggi. Dengan kata lain, tombak ini adalah senjata tertinggi. Tombak Nether Fengling. Pada saat ini, Zhao Ziqing berseru. Tombak ini adalah salah satu dari 2 senjata tertinggi klan Phoenix, dan yang paling kuat, jauh lebih kuat daripada menara Phoenix roh cahaya hantu di tangan Zhao Ziqing. Menurut legenda, peralatan tertinggi ini dibuat dari daging dan tulang leluhur klan Feng. Selama mereka berasal dari suku Feng, mereka dapat mengerahkan sebagian besar kekuatan mereka. Bahkan jika itu tidak mencapai ranah tertinggi, kekuatan penuh dari senjata tertinggi dapat digunakan.